kalau misalnya bulan depan shit happen, apa yang harus kita siapin bulan ini. Halo teman-teman, hard times create strong people. Strong people creates good time. Good time create weak people. Weak people create bad times or hard times. Hard times create strong people. Berulang terus siklusnya. Beberapa hari yang lalu saya sempat upload tentang ini, tapi cuma 2 menit. Buru-buru standar kejar tayang. Sekarang ada sebuah konsep yang mungkin saya pengen panjangin tentang ini, yaitu ini adalah konsep peradaban umat manusia ribuan tahun, atau bahkan kalau ngomongin diri kita sebagai manusia 80-70 tahun di dunia ini, mirip kayak gitu siklusnya. Saya pribadi ngalamin berkali-kali merasa bahwa oh this is a good time, mulai lengah, mulai males, mulai nunda, mulai senang-senang doang dan seterusnya, sampai akhirnya keadaan mungkin akan jadi lebih sulit lagi. Terus kemudian kayak harus berbenah, kejar tayang, perbaiki diri, kerja keras dan seterusnya, sampai keadaan membaik lagi. Banyak orang siklusnya gitu ketika lagi sulit. Tapi sekali lagi ini nggak generalisasi, karena ada juga orang-orang yang ketika lagi keadaan sulit, hard times, ya malah jadi makin malas, makin nggak berdaya, nggak gerak, freeze gitu, nggak ada empowerment sama sekali, ada juga. Tapi kita ngomong mayoritas pada umumnya orang kalau lagi sulit itu ya dia berusaha untuk keluar dari kesulitannya itu. Dan akhirnya dia jadi orang-orang yang kuat. Menariknya orang-orang kuat ini akhirnya bikin good times, waktu-waktu yang menyenangkan. Dia jadi kayak bisa ini, bisa itu, bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu, dan seterusnya. Ini nggak ngomongin tentang uang aja sih, semua tentang kehidupan juga sama. Kalau kita kayak yuk jaga misalnya di sekolah, kalau kita belajar dengan giat, dengan kerja keras, belajar dengan keras dan seterusnya, ya akhirnya ujian di sekolah jadi gampang, masuk sekolah yang bagus jadi jauh lebih mudah dan seterusnya. Tapi kalau kita kayak males dan seterusnya, ya akhirnya nanti ujian jadi susah, masuk ke sekolah misalnya SMA yang lebih bagus sulit, jadi keterima di sekolah yang nggak bagus dan seterusnya. Itu kan kayak siklus yang berulang seperti itu kira-kira plus minusnya. Nah, kalau konteksnya adalah yang lebih besar, kita juga bisa melihat bahwa misalnya di negara-negara 4 musim, pada zaman dahulu kala yang namanya musim dingin itu ya semi-semi nggak bisa ngapa-ngapain, mau bertanam, cocok tanam nggak bisa, isinya salju semua, mau berburu ya dingin banget dan seterusnya. Sampai banyak orang yang akhirnya kesulitan saat musim dingin. Perlahan orang-orang mulai paham bahwa oh tiap tahun tuh ada musim dingin, plus minus misalnya 4 bulan, 3-4 bulan itu dingin banget. Ya udah, kita 8 bulan lainnya gimana caranya untuk berkarya, bercocok tanam, beternak dan seterusnya, nyimpen persediaan, kayu bakar dan seterusnya, sehingga nanti pas musim dingin lebih siap lagi. Itu yang terjadi kalau orang paham bahwa nanti ada kesulitan. Kalau kita siap-siap dengan jauh lebih kuat, jauh lebih intens sekarang, nanti kesulitannya nggak akan sesulit itu karena kita sudah persiapan. Sampai akhirnya peradaban manusia bikin pemanas ruangan lah, bikin kulkas lah biar bisa nyimpen freezer untuk nyimpen daging untuk waktu setahun dan seterusnya. Itu kayak makin kesini terus makin berusaha untuk itu. Tapi kalau secara pribadi individu akan muncul pola yang kayak gitu. Ada orang yang ketika lagi keadaannya enak, dia lupa dengan segala hal, daratan, nggak dia berpikir bahwa semua akan selalu seperti ini, indah dan seterusnya. Tapi lupa bahwa nanti ketika lagi turun, lagi jatuh gitu, kok nggak ada persiapan, nggak ada tabungan apapun, nggak ada skill apapun gitu. Itu yang banyak orang ngalamin siklus ini. Jadi siklusnya berulang. Jadi ini pesan untuk diri saya sendiri. Saya pernah ngalamin hal kayak gini juga beberapa kali gitu, kayak yang lagi enak ya udah santai aja, nikmatin aja dan seterusnya, sampai tiba-tiba kalau Who Moved My Cheese itu ada buku itu ya kayak udah habis ya kejunya gitu. Berarti kita nggak punya persediaan, harus nyari lagi, harus kerja keras lagi dan seterusnya. Jadi lebih baik kita kayak bayangin, oke, good, ini cukup buat tahun ke depan, ini cukup buat 2 tahun ke depan, ini cukup buat 3 tahun ke depan. Tapi ya tetap sambil kita kerjain, sambil kita menikmati. Ini nggak ngomongin uang, tapi 8 aspek kehidupan, kesehatan kita, relationship kita, personal development kita, spiritual kita dan seterusnya. Itu kayak perlu kita bikin roadmap agar kita kayak mempersiapkan. Anggaplah shit happen, anggaplah hard times datang, kita kayak udah siap. Jangan sampai siklusnya kita kayak work hard, play hard. Itu dulu saya
work hard play harder ya, kita kerja keras terus nanti habisin. Ada istilah kalau di barat tuh, ada banyak orang kan gajiannya mingguan, jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sampai Minggu habisin gitu. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sampai Minggu habisin. Di Amerika tuh kalau nggak salah 60% orang itu hidupnya paycheck to paycheck, jadi gaji bulan ini cuma cukup buat bulan ini atau bahkan nggak cukup untuk bulan ini. Di Indonesia dengan ada pinjaman online, peer-to-peer lending, pay later dan seterusnya, mulai ada generasi-generasi yang terjebak ke situ. Kartu kredit, jadi kayak tiap bulan cuma buat bayar minimum terus. Itu kayak terjadi dan terjadi dan terjadi. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya bulan depan shit happen, apa yang harus kita siapin bulan ini, sehingga kalaupun bulan depan nggak ada shit happen ya kita ya senang-senang aja, kalaupun ada ya kita udah siap juga. Thank you.